secara proaktif kalau kita sudah menggunakan stream processing gitu ya, kita bisa mendeteksi gitu ya, atau at least ketika ada satu transaksi nggak sesuai nih sama behaviornya dia, maka dia akan otomatis di disable. Halo, selamat malam. Halo. Selamat datang di Talks On by Kelas Data Ikra. Perkenalkan, saya Nabil Bajri, CBDO Ikra. Malam ini saya akan menjadi host Talks On ke-43 Ikra dengan BRI yang berjudul tentang data streaming di BRI. Nah, sebelum kita mulai Talks On pada malam hari ini, saya akan sedikit ya teman-teman izin untuk info sekilas tentang Ikra. Ikra adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi talent development di area data bisnis inovasi sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Jadi Ikra tidak hanya berfokus untuk perusahaan, tapi juga individu-individu yang ingin mengembangkan dirinya di seputar data bisnis inovasi. Nah, di antara sekian banyaknya program Ikra, kita memiliki salah satunya nih program kelas data, teman-teman. Nah, kelas data adalah program dari Ikra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami. Tanda pagar Analytics for Everyone. Nah, teman-teman bisa nanti cek di Instagram kelas data. Nah, programnya beragam, teman-teman. Di antaranya ada Talks On, ya, yang mungkin teman-teman ikuti di pada hari ini, bentuknya webinar, ada Hands On, Class On, Data MBA, dan lain-lain. Untuk detailnya bisa kunjungi website kami di www.ikra.com/kelasdata untuk info lebih lengkap mengenai kelas data Ikra. Bisa dicek ya teman-teman ke websitenya. Nah, teman-teman, selain kelas data by Ikra, ada juga program Solver Society ini, teman-teman. Solver Society adalah program membership 6 bulan dari Ikra yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking, teman-teman, serta problem solving yang tentunya berbasis data melalui pengerjaan proyek bersama mentor dan komunitas member yang ikut dalam Solver Society ini. Solver Society berupaya mempertemukan subject matter expert dan data enthusiast bersama mengerjakan satu proyek social issues yang ada di Indonesia, teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi website Ikra, yaitu www.ikra.com/solver-society atau hubungi email solversociety@ikra.com. Oke. Teman-teman, sebelum mulai, saya juga ingin menjelaskan dan share teman-teman seputar Bank Rakyat Indonesia atau yang kita kenal dengan BRI. BRI adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia, ya, bank BUMN. BRI ini didirikan di Purwokerto, teman-teman, pertama, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirja Atmaja tanggal 16 Desember 1895. Jadi udah lebih dari 1 abad. Yang berpengalaman lebih dari 120 tahun, ya, teman-teman, dengan moto Reaching New Heights, Spreading New Opportunities, yang artinya merefleksikan langkah strategis BRI saat ini dalam mendayagunakan kapabilitas layanan teknologi dan informasi dan komunikasi terkini, sehingga membuka berbagai peluang bagi BRI untuk menjangkau lebih banyak nasabah, meningkatkan kualitas pelayanan, dan berinovasi menghadirkan produk dan layanan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan perbankan dan keuangan nasabah dari semua kalangan, hingga seluruh pelosok Indonesia juga terjangkau. Nah, untuk detailnya bisa langsung kunjungi, ya, silakan kunjungi situs resminya di https://bri.co.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang BRI, ya, teman-teman. Nah, lebih lanjut, sebelum kita nanti memperkenalkan speaker kita pada malam hari ini yang ditunggu-tunggu, karena topiknya cukup menarik, teman-teman, ya. Jadi saya mau mengenalkan juga divisi atau bisa bilang tim yang terlibat, ya, teman-teman, dalam rangkaian Talks On bersama BRI. Nah, ini dari tim Enterprise Data Management, ya, IDM BRI. IDM adalah salah satu divisi yang ada di BRI. Salah satu tugas divisi Enterprise Data Management ini
adalah mengelola infrastruktur data dengan benar dan tidak terpisah-pisah. Pengelolaan data harus dilakukan dengan benar sehingga proses akuisisi, penyimpanan data, pengolahan sampai penyajiannya bisa dikelola di satu tempat. Ya, nanti mungkin detailnya bisa ditanyakan ke speaker, ya kita bisa bahas pada malam hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat di slide yang muncul. Ini ada berbagai use case, juga ada divisi-divisi yang nanti teman-teman mungkin bisa detailkan untuk ingin mengetahui lebih lanjut ya. Nah, spesial di bulan Juli, awal Agustus sampai Agustus ya, dari bulan Juli sampai awal Agustus, kelas data by IKRA ini berkolaborasi dengan BRI ya, yang bertemakan talkshow-nya adalah Data Science in BRI. Jadi itu yang kita bahas selama 1 bulan kurang lebih. Nah, di talkshow ke-43 ini berjudul seperti teman-teman tahu ya, data streaming di BRI. Jadi nanti seputar real time data dan seterusnya teman-teman bisa tanyakan di malam hari ini. Nah, seperti yang kita tahu, di era serba digital saat ini, kebutuhan terhadap data untuk mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan komprehensif tidak dapat dihindarkan, teman-teman. Di lain sisi, data diproduksi semakin masif, mengalir secara tidak terbatas, ya, makanya disebut data streaming. Banyak perusahaan termasuk BRI nih, sebagai pelopor sudah mulai memahami dan berusaha memanfaatkan data streaming. Gitu. Nah, ini yang namanya big data. Kalau ngomongin big data belum nyampe data streaming, bisa dibilang belum big data ya, Mas ya. Jadi data streaming tersebut ini tentunya jelasnya untuk kebutuhan bisnis. Nah, untuk malam hari ini kita akan berdiskusi dengan speaker yang hebat ya teman-teman, yaitu Mas Permata Valentino Eko Juwatiko atau biasa dipanggil dengan Mas Valen ya. Mas Valen selaku Data Science Product Manager BRI yang akan membahas terkait pemanfaatan data streaming di BRI ya. Nah, mungkin sedikit menjelaskan tentang Mas Valen ya. Pada tahun 2015 memulai karirnya di dalam program pengembangan staf IT di BRI. Lalu di tahun 2018 melanjutkan studi S2-nya di Pusan National University South Korea, jurusan Teknik Industri, sekaligus menjadi research assistant di universitas tersebut. Nah, karir Mas Valen di BRI semakin berkembang hingga saat ini akan menjabat sebagai asisten manajer at Big Data Advanced Analytics sebagai Data Science Product Manager di BRI. Nah, sebelumnya mari kita sambut Mas Valen. Halo Mas Valen, apa kabar? Baik Mas, Alhamdulillah. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Di rumah apa di mana nih Mas? Kebetulan di rumah Mas, tadi sudah pulang ya. Stay di Jakarta ya Mas? Apa Betul, betul, masih di sekitaran Jakarta, Jakarta Coret. Full work from home apa gimana Mas? Oh enggak, kita ada sekitar 50-50 ya. Ya, sektor esensial masih harus WFO. Masih WFO ya. Jadi, iya betul. Ya semoga dalam keadaan sehat ya Mas ya. Amin, amin, amin. Nah, ini saya juga kalau ngedengar topiknya agak-agak seru nih Mas ya. Merinding juga, data streaming nggak mungkin nggak terkait big data sih Mas ya. Ngomongin ya, infrastrukturnya pasti infranya. Infranya harus mature. Iya, betul. Ya udah ngomongin data streaming pasti ngomongin enterprise ya Mas ya. Iya. Enterprise tools. Nah mungkin nanti Mas Valen kita pengen banget nih dengar seputar mungkin khusus data streaming atau mungkin nanti yang relate tentang infrastruktur data streamingnya kita boleh bahas ya Mas ya. Boleh. Beberapa pertanyaan yang menuju ke sana. Gitu. Siap. Ya. Terima kasih Mas Valen. Thank you for coming. We hope you will enjoy our talks on. Nah sebelum mulai talks on malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi talks on. Mungkin saya izin break sebentar untuk mendengar azan, karena di rumah saya masuk azan mungkin sekitar 1 menit ya. Selanjutnya saya akan bacakan rules talks on dulu.
Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Teman-teman izin untuk membacakan rules talks on pada malam hari ini. Saat sesi talks on berjalan, peserta akan dan harus ya dalam mode mute dan video off, teman-teman. Jadi nanti yang akan on saya dan Mas Valen. Kemudian dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers ya. Peserta yang mengikuti sesi talks on hingga selesai berkesempatan memenangkan voucher free akses Ikra Digital Learning senilai Rp400.000 untuk 2 orang penonton yang beruntung. Pemenang voucher Ikra Digital Learning akan diumumkan pada Jumat ya 23 Juli 2021 pukul 8 malam di Instagram @kelasdata_ikra. Nah, for free akses Ikra Digital Learning dan e-certificate hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi di Talks On di akhir acara. Jadi stay tune ya sampai akhir acara. Dan teman-teman silakan update nih kegiatan Talks On malam ini dengan tag dan mention ke Instagram @ikra_id, @kelasdata_ikra, @idmbri, sertakan caption kesan teman-teman mengikuti kegiatan Talks On pada malam hari ini. Seluruh peserta diperkenakan untuk mengajukan pertanyaan selama Talks On berlangsung ke akun Ikra Indonesia melalui Zoom chat privately ya teman-teman. Namun akan dijawab pada saat Q&A nanti di sesi Q&A dimulai. Nah, saya selaku moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan yaitu tentang data streaming, teman-teman. Pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Nah, saya selaku moderator berhak menolak pertanyaan apabila pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan pertanyaan tidak sesuai dengan yang relevan, ya artinya pembicaraan harus relevan dengan pembicara yang sampaikan ya teman-teman. Jadi please stay tune hingga sesi Talks On selesai. Dan untuk malam hari ini teman-teman jangan lupa nanti ditunggu sampai akhir acara. Itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Valen untuk melanjutkan memaparkan materinya. Silakan Mas Valen. Terima kasih Mas Nabil kesempatannya ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin ini ya sharing ya terkait data streaming di BRI, terkait sedikit pengalaman di data streaming gitu ya. Saya share screen. Sudah ya ini, oke. Jadi malam ini saya akan sharing ya terkait data streaming di BRI gitu. Jadi ini adalah outline dari sharing malam ini gitu. Yang pertama adalah sekilas tentang data streaming, yang kedua adalah manfaat data streaming, yang ketiga itu data streaming di BRI itu kayak gimana sih gitu. Terus ke depan itu kita mau ngapain aja gitu. Nah, data streaming ini adalah saya ngutip ya dari paper gitu ya. Data streaming adalah data yang berpotensi yang tidak terbatas dan berurutan gitu. Contohnya apa sih gitu? Contohnya adalah customer transaction gitu. Kalau customer transaction itu seperti yang kita tahu ya, kita itu nggak pernah tahu gitu. Customer transaction ini akan berhenti kapan, kecuali produknya tutup gitu ya. Nah itu baru berhenti dia. Nah itu menunjukkan bahwa dia akan selalu generate data terus menerus sehingga kita tidak memiliki pengetahuan kapan data tersebut akan berhenti gitu. Nah yang selanjutnya adalah log files yang tergenerate dari sistem ya, apapun sistemnya gitu pasti ada lognya gitu sebagai audit trail ya. Nah log files ini akan terus append ya, nambah terus dan ya itu akan selalu nambah terus selama sistemnya hidup gitu. Dia nggak akan berhenti gitu untuk sampai kapan berhentinya kita nggak akan pernah tahu kalau ya kecuali sistemnya lagi bermasalah gitu ya.
Yang selanjutnya adalah network traffic. Selama ada internet, ya kan, itu pasti ada network traffic gitu. Bukan internet aja ya, internet juga possible ya. Jadi koneksi antar IP dari satu sistem ke sistem lain, dari user satu ke sistem lain gitu ya. Itu kita juga tidak pernah tahu gitu ya kapan berhentinya gitu. Gitu itu yang maksudnya adalah yang berpotensi tidak terbatas gitu. Yang selanjutnya adalah sensors. Nah, di sensors ini kalau kita contohnya sih yang paling nyata itu sensors ketika kita ini ya di ICU gitu ya. Di ICU itu kan dipasang sensor-sensor, lalu ada monitor, dia bergerak gitu kan ya. Nah, ketika terkait yang berurutan tadi, coba kita bayangkan kalau itu tidak berurutan, tidak sekuensial gitu ya, urutannya tidak sesuai yang diharapkan gitu, itu pasti bingung itu dokternya gitu melihat monitor yang seperti itu. Itulah apa namanya data stream yang dimaksud itu adalah seperti itu gitu. Dia tidak berpotensi tidak terbatas dan mempunyai order gitu. Sebenarnya setiap data yang tergenerate itu adalah memiliki order. Cuma secara bersamaan itu pasti tidak terjadi gitu ya. Jadi yang terjadi itu adalah dia pasti selisih, entah itu sampai microsecond gitu, pasti ada selisih gitu. Dan itu ada urutannya. Dan itu sangat penting gitu di data stream gitu. Nah, yang selanjutnya data stream itu gimana sih? Data stream ini ibarat air sungai gitu ya yang mengalir gitu. Dan di dalamnya itu ada ikan gitu ya. Nah, ikan ini sebenarnya yang selalu kita cari gitu, insight gitu dari data. Insight ini apa ya? Kita bisa mencari insight ini dengan data mining, data analisis, gitu, di processing dulu gitu ya. Nah, untuk melakukannya ada dua approach ya untuk mendapatkan insight itu gitu yang saat ini gitu ya. Ada kita bisa pakai batch processing, lalu kita juga bisa pakai yang stream processing. Nah, kalau untuk yang stream processing, yang untuk batch processing, kita memerlukan penampungan dulu gitu. Jadi data itu harus at rest dulu. Data itu harus berhenti, baru kita proses. Aliran data itu mengalir di suatu tempat gitu ya, entah itu database, storage atau yang lain gitu ya. Itu pasti berhenti dulu, baru kita bisa ambil. Itu batch gitu ya. Kalau untuk stream processing itu lebih kayak kita itu pasang jaring gitu ya di aliran sungai tersebut. Jadi ikan-ikannya itu keambil gitu pakai jaring itu. Jaringnya ini sesuai yang kita inginkan, mau ikan kecil mau ikan besar gitu ya. Nah, itu maksudnya sesuai yang kita inginkan insight-nya gitu di data streaming tersebut gitu. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut seperti ini kurang lebih ya. Kalau batch process ketika ada data, aliran data itu harus istilahnya ditampung gitu ya, ditampung di sebuah database atau storage gitu ya. Kan dia bisa berbentuk macam-macam ya, bisa structured, unstructured gitu ya. Nah, biasanya kita akan menggunakan application gitu ya, atau user itu menggunakan SQL atau not only SQL bisa juga gitu. Nah, kalau untuk stream processing kita lebih dikenalnya itu ya menggunakan CQL ya, Continuous Query Language gitu. Itu ibaratnya ya tadi yang jaring yang dipasang tadi di aliran sungai tadi, itulah CQL gitu. Itu bagaimana kita bisa ngefilter data secara streaming gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, istilahnya proses yang ada di data streaming gitu. Ini adalah ketika kita mau melakukan counting gitu ya, mengelompokkan gitu. Jadi kita itu harus tahu window-nya di data streaming itu sangat kental terkait windowing seperti itu ya. Terus yang selanjutnya itu ada juga yang tadi seperti jaring tadi yang ngefilter. Jadi kalau biasanya kita itu kalau pakai SQL ya, kita filter itu select where apa yang diinginkan, lalu waktunya kapan gitu ya. Atau kalau nggak ada waktu ya adanya datanya di hari itu ya dari hari itu yang keambil gitu. Tapi ketika ini pakai streaming, kita itu data itu akan ke filter saat kita memasang query tersebut gitu.
Jadi mulai dari query itu diaktifkan, persistent query diaktifkan, itu akan dia mulai ngefilter gitu datanya gitu. Dan kita tidak perlu melakukan kayak contoh sekarang kalau kita mau melakukan hal tersebut possible, kita pakai job ya, pakai job diambil kayak gitu. Nah, cuma ini kan ada yang lebih mudah gitu ya. Nah, gitu. Itu kurang lebih terkait contoh-contoh data streaming. Nah, manfaatnya apa sih data streaming itu? Nah, salah satunya ini ada contoh ya. Jadi Pak Eko ini punya saldo 10 juta 10 juta ya. Nah, tapi Pak Eko ini kena kejahatan siber gitu. Bisa jadi contoh skimming atau dia kena social engineering gitu ya. Nah, dia sifatnya si fraudster ini ngambilnya itu sedikit demi sedikit, tapi dalam waktu 15 menit habis gitu. Bisa habis gitu. Nah, keesokan harinya ini baru dapat laporan karena kita kondisi existing gitu ya, kondisi existing itu ketika itu tidak menggunakan data streaming, contoh biasanya adalah kita akan menunggu akhir hari gitu, diproses datanya, ditaruh di MIS gitu ya, baru kita proses. Nah, si unit kejahatan siber ini dapatnya adalah dari laporan tadi. Nah, kalau laporan tadi didapatnya baru keesokan harinya, nextnya adalah sebenarnya unit kejahatan siber ini akan melakukan disable gitu untuk menghindari saldo yang berkurang terus. Nah, tapi sebelum itu terjadi, karena laporannya itu adanya besok harinya, ya sudah habis duluan gitu saldonya, gitu. Jadi manfaat data streaming itu adalah sebagai proactive enabler supaya bisa lebih proaktif. Ini. Nah, ketika proactive enabler maksudnya gimana sih? Jadi sama ya. Jadi ini contohnya Pak Eko punya saldonya 10 juta, lalu dia ada fraudster ya. Dia berniat nih fraudsternya, baru berniat mengambil uang Pak Eko itu. Nah, tapi secara proaktif kalau kita sudah menggunakan stream processing gitu ya, kita bisa mendeteksi gitu ya. Atau at least ketika ada satu transaksi, nggak sesuai nih sama behaviornya dia, maka dia akan otomatis di disable. Nah, itu kan sebuah decision yang otomatis gitu. Decision tersebut terbuat dari persetujuan decision taker yang sudah rapat gitu ya, yang akhirnya menyetujui si decision otomatis ini gitu. Jadi kesimpulannya adalah data streaming ini sebenarnya manfaatnya itu bisa menjadi proactive enabler gitu dimanapun dia gitu. Supaya tujuannya adalah mengambil keputusan itu supaya lebih proaktif gitu, tidak hanya bersikap reaktif gitu ya ketika ada bereaksi gitu, tapi dia bisa memperkirakan, oh saya harus gimana ini karena datanya streaming kan ya, jadi lebih cepat gitu tahunya, gitu sih kurang lebih. Itu contoh satunya. Yang kedua adalah sebagai customer personalization enabler. Nah, contohnya adalah seperti ini. Setiap tanggal 25, Pak Eko selalu menggunakan fitur transfer ke beberapa rekening dan bersedekah di ujungnya ya. Jadi setiap tanggal 25, dia itu transfer kemana-mana gitu kan ya. Habis itu dia sedekah. Nah, tapi pada suatu tanggal 25 di bulan lain, dia melakukan transfer ke beberapa rekening, tapi dia lupa gitu untuk sedekah. Nah, dengan stream analytics itu ya, kita mampu gitu untuk memberikan notifikasi kepada Pak Eko untuk jangan lupa membayar sedekah. Itu sebenarnya sekarang itu possible tanpa menggunakan pengolahan data streaming, itu possible. Caranya adalah salah satunya mungkin ya kan, kita bisa melakukan query di database aplikasi, query terus ya. Tapi kan itu akan menjadi masalah gitu di operasional ya kan, nggak mungkin gitu database operasional kita hit terus menerus, query terus menerus, nggak mungkin gitu. Jadi pasti ada jeda gitu. Nah, salah satu possibility yang bisa digunakan adalah ini kan contoh sebuah sequence behavior ya, yang sebelumnya adalah transfer habis itu sedekah gitu. Nah, itu bisa dikorelasikan menggunakan a priori algorithm ya. Jadi kalau pakai a priori itu sekarang posisinya biasanya adalah kita menunggu data historik dulu. Habis itu kita ketemu sekuensinya,
baru kita akan suggest ini sebenarnya sequence dia itu kayak gimana sih gitu, menggunakan a priori itu. Nah, dengan data streaming kita mungkin bisa istilahnya move forward ya, jadi bisa catch up lebih cepat gitu secara processingnya gitu. Nah, terkait data streaming di BRI gitu ya, survei ini dari DDWI. Jadi ada sebuah survei ya. Jadi yang pertama adalah ada 16% ya sudah memanfaatkan data streaming untuk pengambilan keputusan manual. Jadi data streaming ini kemungkinan masih keputusannya itu manual, mungkin yang dimaksud di sini itu adalah gini. Jadi data streaming ini akan ditampilkan di real time BI gitu. BI yang saat ini sudah banyak juga yang sudah support gitu ya untuk real time BI ya. Jadi ketika ada muncul contoh ketika dia melihat suatu dashboard gitu ya, ternyata ada anomali gitu, dia langsung melakukan keputusan, entah keputusannya apa, tapi itu masih manual ya, masih belum pakai robot. Yang kedua adalah sudah melakukan in database scoring. In database scoring ini adalah setiap event itu di-compare dengan di-compare dengan scoring yang sudah dilakukan dengan menggunakan database offline ya, data at rest gitu. Itu. Yang ketiga adalah stream analytics sudah tertanam pada aktivitas operasional. Jadi ini sudah benar-benar mature banget ya streamingnya gitu. Nah, BRI itu di mana sih? Nah, kalau BRI menurut kami itu BRI itu masih di ini ya, sudah melakukan in database scoring gitu. Jadi kita ketika ada event terus kita ambil di data at rest, pemodelan yang ada di data at rest di compare gitu. Jadi setiap event di compare dengan model yang tergenerate dari data at rest. Ya, jadi kita masih bergerak juga gitu ya, bertumbuh untuk bisa move ke menanam gitu. Stream analisisnya sudah tertanam gitu ya, termasuk modelingnya juga sudah tertanam otomatis gitu ya. Gitu. Nah, gimana sih kalau streaming di BRI itu salah satu infranya ya. Jadi kita itu berat di ini ya, menggunakan Kafka ya, Apache Kafka kalau banyak rekan-rekan di sini tahu ya. Jadi produknya adalah kita pakai Confluent gitu ya, yang enterprise grade-nya. Jadi di konsep Kafka itu ada producer, ada consumer. Jadi konsep streamingnya seperti itu ya, ada producer, ada consumer. Nah, producer ini bisa apapun dia gitu. Salah tiganya adalah Change Data Capture, Microservice, Kafka Connect, atau middleware seperti ESB gitu ya, Enterprise Service Bus gitu. Nah, untuk konsumernya sendiri itu sifatnya juga bisa dua gitu. Yang pertama itu dia sebagai sync connector aja. Jadi dia hanya mengalirkan data yang dari producer dialirkan ke tempat lain gitu ya. Di bawahnya ini kan ada Hadoop gitu. Lalu dia juga sebagai stream processor. Nah, stream processor ini adalah yang tertempel continuous query language tadi. Jadi arena si continuous query language itu ada di stream processor ini. Nah, kalau untuk SQL ataupun NoSQL itu ada di sini ya, di Hadoop, SQL Server, DB2, atau yang NoSQL ya, Sbase gitu ya. Seperti itu. Jadi menurut sifatnya ada dua ya. Jadi ada sync connector atau stream processor. Nah, kalau untuk stream prosesornya sendiri itu sebenarnya dia juga sudah mampu ya, kalau kita sudah tadi kan di survei tadi sudah bisa tertanam gitu ya. Kalau sudah tertanam itu bisa kita melakukan decision-nya secara manual ya, atau otomatis gitu. Terkait data yang ada di Hadoop ataupun Sbase sama Phoenix gitu ya, di BRI kita juga sudah menggunakan data virtualization. Jadi untuk apa sih data virtualization? Salah satunya itu ya kita mau mengurangi data engineering ya. Jadi semakin berkurang code-nya gitu. Kalau drag and drop gitu aja kan enak ya. Jadi harusnya pekerjaan juga lebih cepat gitu ya, sesuai keinginan. Istilahnya kalau kita kan sebagai support dari bisnis ya, untuk mencukupi itu kan juga harus cepat gitu. Nah, dari data virtualization ini itu masih belum bisa dimakan oleh
user ya, end user ya. End user itu biasanya konsumnya adalah yang BI, real time BI gitu ya. Nah, real time BI tersebut juga dapat digunakan atau BI-nya juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Intinya itu adalah decision-nya gitu. Nah, dengan menggunakan streaming kita bisa cut juga gitu. Jadi sebelum dia turun ya sampai data visualization sampai BI real time BI, kita sudah mampu gitu membuat keputusan gitu. Itu kondisi di BRI itu seperti itu saat ini. Nah, saya juga mau highlight ya, sebenarnya data streaming itu kan tidak serta-merta langsung ada ya. Data streaming itu harus di-trigger gitu. Nah, kalau kita bicara yang saat ini ya, yang masih umum ya mungkin ya, itu kan biasanya database, itu ada database, terus akan diproses. Kalau di banking, teman-teman banking mungkin tahu ya, ada proses NFT dulu, habis itu baru ditaruh di tempat lain gitu. Saya mau highlight terkait change data capture ini sebagai istilahnya triggernya lah, trigger dari kita bisa istilahnya kita fokusnya itu bisa men-streaming data yang ada di database itu gimana sih gitu, tanpa kita harus bertengkar dulu dengan operation ya kan. Kalau operation itu harus menjaga kan ya, harus menjaga database itu supaya performanya bagus, jadi tidak menghalangi orang yang ingin transaksional itu harus masuk terus gitu ya, jadi keuntungan semakin banyak. Nah, kita nggak mau gitu mengganggu itu. Nah, salah satunya adalah menggunakan data capture. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi ketika ada application gitu ya, ada aplikasi apapun gitu ya, itu pasti endingnya di suatu database, ya kan? Datanya disimpan gitu ya, database atau storage atau apa gitu ya, itu pasti tersimpan gitu. Nah, ketika yang tadi sempat saya singgung ya terkait contoh itu, kalau di banking itu ada proses end of day gitu, yang dia tapi dia adalah melakukan offload gitu ya, data dari operational database yang sehari-harinya untuk di-hit transaksi gitu ke data warehouse atau MIS gitu ya, di move ke sana gitu, ke data lake gitu. Itu menggunakan table level gitu. Nah, sebenarnya streaming itu juga possible gitu. Streaming itu juga possible dilakukannya seperti ini gitu, menggunakan table level. Table level itu gimana sih? Ya kita select all dari table seperti biasa gitu aja gitu. Nah, tapi masalahnya jika itu dilakukan sangat sering di database yang dilakukan transaksi itu ya, yang database utamanya itu pasti akan mempengaruhi performa dari database tersebut, dan itu pasti sangat tidak direkomendasikan oleh database administrator manapun gitu. Nah, kalau untuk approach yang ini, untuk batch itu oke ya, table level itu batch oke gitu ya. Tapi kalau untuk streaming no. Jadi itu ya tadi concernnya adalah akan mengganggu performa dari database tersebut ya. Nah, change data capture itu dia mampu bekerja di log level. Jadi yang kita lihat itu log levelnya gitu. Yang kita ambil log levelnya, bukan table level gitu. Jadi contoh gini ya, ini sama ya, jadi ada transaction di suatu aplikasi gitu ya, dia nge-hit ke suatu database tersebut akan terjadilah insert, update, delete, semua transaction ada di situ, DML gitu ya. DML terjadi, habis itu kan sebenarnya dia di log ya, database itu punya log juga gitu. Nah, log itulah yang dibaca oleh change data capture gitu, dan dialirkan dimanapun yang diinginkan gitu. Jadi kita tanpa menyentuh table level, kita akan bisa menyentuh data yang ada di database tersebut gitu, secara log level. Nah, ini cocok ya, mau di batch possible, di stream juga possible gitu. Nah, terkait use case kita di BRI itu ini banyak ya, bukan salah satu. Yang pertama adalah log shipping. Jadi ini digunakan oleh Brimo ya, BRI Mobile. Jadi data yang dari database tadi. Jadi bayangkan gini, Brimo ini nge-hit suatu database gitu ya. Nah, tapi kita ingin melakukan replikasi nih, melakukan replikasi
di database, bukan database lain ya, tapi di platform lain, dari SQL Server ke Elastic gitu. Itu yang dilakukan oleh log shipping ya. Jadi kita akan melakukan replikasi di antara satu database di platform lain gitu. Nah, terus selanjutnya adalah streaming pipeline gitu. Jadi data akan itu diproduce ya satu kali, tapi dikonsumsinya beberapa kali gitu. Itu digunakan oleh produk ya, itu ESB sama Preforce. Lalu secara event driven kita juga ada gitu. Itu digunakan oleh Pinang sama Ceria. Lalu sebagai log analysis ini juga dia memvisualkan lah ya service-service yang ada di Preforce gitu. Nah, kita juga ada untuk streaming data integration ya yang masih ongoing juga. Ada data transformation yang tadi sempat saya sebutkan gitu ya. Kita melakukan juga seperti SQL ya. Jadi kita melakukan join di streaming gitu. Secara streaming kita juga melakukannya gitu. Yang selanjutnya adalah ada konsep drift. Nah, konsep drift ini feature works kita ya. Jadi kita juga akan mengarah ke sana gitu. Apa sih itu gitu? Ini. Jadi konsep drift adalah perubahan statistical properties data stream yang tak terduga dari waktu ke waktu gitu. Sebagai contoh itu kayak gini. Contoh kita mau melakukan prediksi ya. Prediksi suatu prediksi gitu menggunakan fiturnya adalah fitur transaksi gitu ya, dimana ini contoh ya, ada fitur transaksi ada 2 gitu, transfer sama tarik tunai. Nah, di bulan Februari sama Maret itu distribusinya itu seperti ini ya, jadi dia 70-30 gitu. Ini ilustrasi aja ya kita. Jadi selama Februari sama Maret ya, kalau kita ingat ya, Maret itu corona belum hype ya, jadi nggak terlalu hype gitu, jadi masih nggak terlalu bergerak gitu. Nah, selanjutnya di April yang sudah hype itu terjadi perubahan gitu distributionnya. Jadi komposisi ini sudah berubah gitu. Ketika kita akan menggunakan ini sebagai fitur untuk melakukan prediksi, maka seharusnya ya, kalau kita fiturnya itu sudah berubah, kita harus update itu model itu. Karena sudah harusnya nggak relevan ya, karena distribusinya sudah berbeda gitu. Itu contoh dari konsep drift. Nah, contoh lain tuh gini, yang dimaksud itu contoh nih, saya punya nasabah A sampai Z ya. Jadi awalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I itu di di masing-masing regionnya lah ya. Habis itu dia berpindah antara C, yang C ini berpindah gitu ya, dari klaster 1 ke klaster 2 gitu ya, ke region, bukan klaster, ke region gitu ya, atau kelas gitu ya. Nah, ini tuh berubahnya secara ini ya, kita tidak membatasi waktu gitu. Jadi kita biarkan gitu ya, dia bergerak gitu. Jadi dia akan S ini adalah waktu ya. Waktu semakin bertambah dia akan selalu bergerak gitu. Itu adalah konsep drift kalau kita asumsikan secara nasabah gitu ya. Nah, untuk future works-nya yang ujungnya itu gimana sih maksudnya? Jadi harapannya itu dengan pendeteksian konsep drift tadi, itu kita mampu untuk memberikan update gitu kepada existing model. Kalau ada model lama gitu ya, yang sudah lama gitu, biasanya kita tahu ya, kalau corona kan kita tahu ya, oh kita wajib menghindari data sekian sampai sekian. Kalau kita mau bikin training data, oh kita bagusnya mulai dari awal corona deh sampai sekarang gitu. Nah, untuk ketika kita menerapkan konsep drift itu, kita seharusnya mengetahui itu gitu, tanpa kita harus tahu sebenarnya ada apa gitu. Dari data kita akan tahu gitu. Nah, selanjutnya adalah early warning system. Jadi kenapa sih kok bisa early warning system? Nah, itu menunjukkan bahwa ketika dia pindah klaster, berarti dia mempunyai behavior yang berbeda gitu. Nah, behavior berbeda ini wajib dicurigai atau enggak gitu. Nah, itu sifatnya early warning aja ya. Jadi tidak itu akan diinvestigasi lebih lanjut gitu. Nah, yang selanjutnya adalah product and promo recommendation secara at the right time. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan, untuk mengingatkan bersedekah gitu ya ketika sudah melakukan transfer setelah tanggal 25 gitu.
Mungkin itu ya cukup sharingnya ya tuh. Kurang lebih seperti itu terkait data streaming di BRI. Untuk sesinya saya kembalikan ke Mas Nabil. Terima kasih. Iya. Thank you Mas Walan untuk pemaparan materinya. Menarik banget ya Mas, data streaming ini udah beberapa pertanyaan masuk ya. Cuman sebelumnya, seperti kami mendapatkan beberapa pertanyaan dari penonton, saya juga masih menampung dulu. Tetapi sebelum kita masuk sesi Q&A, ya saya kembali mengingatkan jangan lupa teman-teman ya untuk follow dan visit Instagram kami @ikra_id, @kelasdata_ikra, @edmbri. Ya. Nah, ikuti sesi Talks On ini teman-teman ya sampai akhir, karena nanti untuk teman-teman yang ikuti sampai akhir terdapat voucher free akses Ikra Digital Learning senilai Rp400.000 bagi 2 orang penonton Talks On yang beruntung. Nah, yang akan diumumkan nanti besok teman-teman Jumat 23 Juli jam 8 malam di Instagram @kelasdata_ikra. Nah, sampai menunggu teman-teman yang masih menyiapkan pertanyaan, kita lihat tayangan program Ikra berikut ini. Oke. Ya, kita coba mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya. Ini so far udah ada 3 pertanyaan, masih terus masuk. Pertama dari Muhammad Trianto nih. Ya, Muhammad Trianto. Kalau Kak Valen ingin nanya karakteristik nih Mas, ya, karakteristik data source yang cocok untuk dikonsum secara streaming atau secara batch ya Mas. Jadi karakteristik data source yang gimana Mas, yang ya cocok buat streaming, mana yang buat batch? Mungkin boleh dijawab dulu Mas. Siap. Izin jawab dulu ya. Jadi mungkin gini ya, yang cocok secara proses bisnis kali ya. Jadi data source itu semuanya pasti cocok gitu, di streamingin pun ya possible aja, di batching juga possible aja. Cuma yang cocok dengan proses bisnis mana gitu kali ya. Nah, jadi gini, yang cocok itu salah satunya yang untuk streaming ya. Kalau untuk streaming dulu gitu ya. Kalau untuk streaming itu cocoknya dipakai untuk kayak contoh kita mau nge-streaming data suatu aplikasi gitu ya. Suatu aplikasi ini punya database tadi yang saya sebutkan ya. Dan kita mau melakukan contoh tadi kan ada fraud detection ya. Oke. Jadi kita mau melakukan analisa fraud detection gitu ya, untuk melakukan decision ya, mengambil keputusan secara otomatis gitu ya. Kita membuat program gitu yang bisa dia melakukan pengambilan keputusan secara otomatis gitu. Itu kita sangat perlu gitu ya data streaming. Nah, kalau batching itu digunakan contoh kalau di bank ya, kalau aku kasih contohnya yang di bank ya. Di bank itu kan banyak sekali pelaporan ya. Ada pelaporan yang harian, ada pelaporan yang bulanan, ada yang triwulanan kayak gitu. Nah, hal tersebut sebenarnya itu nggak terlalu perlu gitu untuk kita streaming gitu, karena secara batch pun kita sebenarnya sudah tercukupi gitu. Intinya itu seperti ini, kita itu proses bisnisnya itu mau gimana gitu ya, kita mau gimana, kita bisa selesaikan dengan apa gitu. Kalau itu cukup ya kan, menggunakan batch gitu, ya batch aja gitu. Jadi streaming ini juga tidak serta-merta menggantikan batch, enggak. Karena streaming itu juga butuh infra yang kuat segala macam gitu ya, effort yang kuat gitu ya, terkait query-nya juga susah gitu ya, masih belum mature ya, seperti SQL gitu, structured query language gitu yang sudah mature sekali gitu. Itu saya kira seperti itu gitu. Kalau bergantung bisnis prosesnya ya, mau kemana ya. Jadi ada pertanyaan bisnis apa, kita menjawabnya dengan apa gitu. Jadi tidak saling menggantikan tapi saling melengkapi ya, data streaming dan batching ini gitu. Itu kembali lagi ke proses bisnis gitu. Gitu sih kurang lebih ya. Ya bisa combine ya Mas ya. Dan betul. Oke. Makanya ini mungkin use case
bisa mix, kapan real time, kapan streaming, kapan batching. Nah itu Ya. dan kadang juga tadi Mas Valen juga bilang kan data streaming juga bisa end of day di cut dulu ya Mas ya, besok lanjut lagi gitu ya. Ya, itu kan itu contoh yang batch yang terjadi saat ini kan. Jadi kalau itu bisa batch ya kenapa harus streaming gitu. Kalau untuk kebutuhannya bisa dimakannya batch ya. Kalau nggak bisa harus streaming. Streaming. Ya. Oke Mas, nah ini ada pertanyaan kedua dari temannya Mas Alen nih ditanya. Nah Mas, ini kan data streaming ada log level, struktur log level sama yang tabel level nih. Nah, tadi kan Mas bilang ada yang bisa streaming, bisa batching gitu kan. Nah, kalau end user nih, Mas, artinya kan biasanya end user konsumsinya ya yang tabel ya Mas ya, jarang yang log level. Nah, pertanyaannya gimana tuh streaming pada log level strukturnya apakah sama dengan yang tabel level Mas? Gitu. Oke, saya jawab ya. Nah, itulah benefit dari change data capture platform ya. Jadi kalau kita lihat di market ya, di market itu banyak sekali yang sudah ada gitu ya untuk change data capture platform gitu ya, yang bisa kita gunakan baik itu open source ataupun yang sudah berbayar ya. Nah, itu di dalamnya dia itu sebenarnya itu akan dia sebenarnya akan melakukan transform gitu dari log level itu sehingga di ujung kita lihatnya itu sudah tabel level gitu. Asiknya itu di situ gitu. Kalau kita menggunakan salah satu menggunakan platform change data capture tadi ya, jadi ya sebenarnya kita juga bisa ya bikin, tapi juga ngapain gitu ya. Kalau bikin kalau sudah ada yang open source gitu ya kita pakai gitu, gitu. Jadi itu dirubah oleh itu platform itu gitu. Saya kasih contoh yang open source itu Debezium ya, gitu. Itu bisa digunakan. Oke. Jadi memang at the end ya tetap bisa, maksudnya dapat keuntungan tadi jadi tabel level ya Mas ya, selalu bisa demikian ya. Dan tadi kalau Mas Valen bilang konsep streaming atau data streaming ini kan bentuknya bukan ditampung ya Mas, difilter, jadi ujung-ujungnya juga bisa dalam bentuk insight gitu. Jadi memang bisa langsung dikonsum ya, karena diproses langsung kan Mas ya, dan ditampung dulu gitu kan. Ya. Not. Mas, ini ada pertanyaan menarik nih Mas. Bilangnya sama nih dari rekan atau grupnya Mas Alan juga. Nah, cuman saya tetap mau angkat karena pertanyaannya menarik Mas. Nah, ini jika dalam masih log level nih Mas ya, ada nggak job sendiri yang bisa convert gitu dari log jadi tabel level gitu Mas? Nah kalau misalnya bisa gitu kan, seberapa lama log ini disimpan? Kan ada yang sementara terus nanti dihapus gitu Mas ya? Saya pernah dengar. Itu berapa lama? Dan kalau misalnya disimpan itu pada level disknya atau pada level RAM nih Mas? Kalau disk kan ada SSD, triple HD gitu kan? Atau levelnya RAM nih Mas? Siap. Jadi dijawab ya. Jadi log level tersebut itu terjadinya di database source ya. Jadi database source itu ya bergantung pada platformnya ya. Jadi atau infranya ya. Tadi disebut juga masalah retensi log ya. Jadi kalaupun nih ya, retensinya itu log ini hanya akan ada atau akan hilang setelah 1 jam, itu sebenarnya juga nggak masalah selama kita sudah memasang change data capture-nya dan change data capture-nya sudah membaca itu secara real time gitu. Jadi setiap perubahan yang ada di log, kita kalau ibaratkan lognya database gampangannya adalah sebuah file gitu ya, sebuah file yang dia itu ada line gitu ya. Jadi line itu akan nambah terus seiring dengan terjadinya DML gitu ya, update, insert, delete gitu. Itu nambah terus gitu. Selama dia sudah dipasang, ya dia sudah, ini mau dihilangkan juga nggak masalah gitu, nggak usah diretensi lama-lama juga nggak masalah, yang penting hidup gitu, yang penting di logging. Jangan sampai kita mau change data capture tapi lognya nggak dihidupin gitu, ya nggak bisa, bacanya kan log gitu ya. Jadi jatuhnya kalau lognya nggak dihidupin, kita mau nggak mau harus tabel level dan itu akan mengganggu operasional gitu. Oke. Ya. Semoga sudah menjawab ya Mas. Nah ini pertanyaan mungkin yang common tapi menurut saya penting ya Mas.
dalam penggunaan data streaming, langkah preventif apa yang dapat dilakukan ketika servernya down nih Mas, agar dapat terus real time Mas? Ada nggak ya mitigasi ya? Gini, eh di streaming juga itu sebenarnya itu juga butuh platform ya. Tadi kan saya ini apa namanya infokan juga ya terkait utility dari Apache Kafka gitu. Sebenarnya ada juga ya sebelumnya kan ada namanya juga Apache Bookkeeper gitu. Cuma Kafka ini juga lebih mature ya. Jadi kalau Bookkeeper itu masih menganut konsep HDFS yang ada master node sama node gitu ya. Master node sama data node gitu ya. Kalau yang Kafka ini dia sudah tidak menganut itu gitu. Jadi di Kafka itu yang brokernya ya, kita bicara broker ya, kalau Kafka broker ya. Nah di Kafka broker ini dia sudah menganut semuanya itu sudah sebagai master gitu. Jadi di hit dimanapun dia akan replicate. Contoh kita punya 3 broker ya, 3 broker. Nah kita ngehit ke broker 1, kita set replikasinya 2 ya atau 3 ya, itu kan dia nge-replicate ke tiga-tiganya gitu. Bisanya cuma 2 ya, kita cuma punya 3 broker soalnya gitu. Jadi kekhawatiran itu sudah dieliminir oleh konsepnya si Kafka gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi di BRI itu kita tidak serta-merta langsung mengambil data yang mengalir. Data mengalir itu kan lewatnya dari traffic ya. Itu mengalirnya dari traffic gitu. Nah itu nggak mungkin gitu kita ambil langsung gitu. Mungkin sih ada. Itu salah satunya pakai produknya Splunk kalau nggak salah ya. Ada. Kita harus tapping. Jadi kita itu kayak melakukan phishing tapi secara legal gitu ya. Pasang alat gitu. Secara traffic kita ambil terus kita analis. Itu possible. Cuma yang kita pilih adalah dilewatkan dulu ke Kafka, habis itu ke broker, habis itu kita proses. Di Kafka ini sendiri, di broker ini, dia sebenarnya juga mengalir ya, bukan data itu diem gitu, enggak. Jadi data itu selalu mengalir. Mengalirnya itu kayak gimana sih? Jadi data itu masuk terus, tapi tanpa khawatir si broker ini akan penuh karena dia punya retention gitu. Kita bisa set retentionnya. Nah, untuk menjamin processing ini tetap jalan, contoh, makanya kita harus menerapkan ini ya. Kalau kita service ya kita harus ini menerapkan microservices gitu ya. Jangan sampai kita punya single point of failure untuk consumer gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau itu terjadi, Kafkanya hidup, konsumennya mati ya sama aja, kita nggak bisa melakukan processing gitu ya. Nah, kekhawatiran itu tadi ya. Jadi tidak serta-merta dari satu platform aja terus kita bisa menghandle semuanya, enggak. Kita harus end to end. Jadi secara producer juga harus mampu, secara istilahnya availability-nya dijaga juga, secara di Kafka brokernya juga terjaga ya kan. Memang dia sudah out of the box ya, high availability gitu. Selanjutnya adalah consumer juga kita harus jaga juga gitu, menggunakan ya. Kalau kita suka coding gitu possible ya, kita ngoding sendiri pakai Java, pakai Golang gitu kan yang lagi hit sekarang gitu, pakai Node.js atau apa gitu. Yang penting high availability itu. Jadi jangan sampai single point of failure. Itu sih. Tapi pernah ada case nggak Mas down gitu karena datanya terlalu banyak? Ya down. Kafka itu matinya gara-gara disknya penuh. Nah ini adalah ini kita bicara ke infra ya. Jadi kalau infranya itu kita harus juga punya capacity planning gitu. Jadi sebelum mendeploy apapun itu, kita juga harus tahu sebenarnya dia itu produce dengan throughput berapa. Jangan sampai kita deploy aja ternyata throughputnya gede gitu. Dan disk kita kan itu sementara kan. Disk yang ada di broker itu kan disk yang istilahnya sifatnya sementara ya. Jadi kalau itu penuh ya udah. Clusternya down. Nah, tapi itu bisa kita hindari kalau kita menggunakan Kafka dengan multi cluster. Jadi masih ada lagi gitu availability-nya gitu. Jadi kita harus menerapkan konsep DC, DR, ya seperti itulah. Disaster recovery plan itu harus ada gitu. Gitu ya. Oke, Mas, siap. Semoga menjawab. Ini penting banget soal Masnya. Ini kan sangat mungkin terjadi data besar ya. Ya, betul. Nah, Mas, ada pertanyaan lagi menarik nih dari Mas Bayu Andika. Kalau tadi kan ngomongin tentang use case,
tadi ada 6 ya Mas. Nah ini pertanyaannya use case-nya bisa nggak ya data streaming itu membantu lebih cepat nih efisiensi dalam hal data cleansing Mas, gitu yang sudah nggak sesuai aturan dan data yang seharusnya gimana, dan kalau ada contohnya gimana tuh Mas kira-kira? Oke, cleansing. Oke, konteks cleansing ini banyak ya. Izin jawab ya, sorry. Cleansing ini banyak ya. Jadi kalau kita fokus ke mana untuk kita maunya gini, contoh daripada kita menyimpan data ya kan, terus kita olah menjadi vektable baru. Nah, kita bisa melakukan pre-processing tersebut secara on the fly. Itu possible. Salah satunya tadi menggunakan JKL tadi ya, kita menggunakan ya select query juga tapi secara streaming gitu ya, join juga itu possible juga saat ini gitu. Cleansing itu ya tadi sangat possible dilakukan di level istilahnya secara on the fly gitu, jadi tidak perlu data itu turun dulu, istilahnya turun di database gitu ya terus kita melakukan SQL gitu ya, nggak perlu. Jadi itu bisa dilakukan, tapi kita juga harus lihat ya effortnya ya. Jadi effortnya karena gini, yang perlu dipertimbangkan adalah si continuous query language ini kan nggak se-mature si structured query language ya, atau NoSQL pun sebenarnya juga belum terlalu mature kan ya. Ya itu pros cons-nya di situ. Jadi kita harus bisa memilah-milah ya, seperti bisnis proses mana yang cocok gitu untuk dilakukan cleansing gitu ya. Jadi salah satu manfaatnya kan data stream processing kan itu juga menghemat storage ya. Jadi instead of kita menyimpan data itu di suatu data warehouse, bukan data warehouse sorry, MIS gitu ya, database kita dipindahkan, terus kita akan pindahkan lagi menggunakan query ETL, pindahkan lagi gitu ya. Nah itu kalau bisa diminimalisir gitu. Jadi storage bisa lebih hemat gitu. Itu. Ya artinya bisa ya Mas ya, dan saya juga penasaran kalau misalnya dari streaming proses kita mau join sesuatu itu bisa ya Mas ya, tanpa harus bisa, kan? Bisa. Join mau di ya. Join streaming jatuhnya itu, jadi stream jalan 2 gini di join dia. Tapi kita harus consider ya ketika join streaming ini windowingnya gitu. Ya jadi ini terkait ya, contoh nih ada kita asumsikan ada 2 sungai gitu ya jalan set, terus habis itu ada ikan gitu ya. Nah kita pengen menangkap 2 ikan ini gitu, join 2 ikan, angkat gitu ya. Kita harus tahu nih kapan dia ketemu gitu, bukan tahu ya, tapi at least dalam jeda berapa sih gitu, atau kita window tumbling atau window hopping atau window session gitu ya. Gitu sih. Harus ada range waktu gitu Mas ya, nggak harus terlalu exact di detik sekian, nggak gitu ya Mas ya? Enggak. Ya, windowing. Ini windowing pembahasannya juga SQL yang udah cukup advance ya Mas ya, kalau ngomongin ini ya. Windowing ya. Nah, oke. Ini teman-teman yang udah punya basic SQL bisa ngelanjutin nih buat belajar windowing karena cukup advance dan seru ya Mas ya. Betul. Streaming. Oke, terus Mas ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Mas Rama Padli Winata. Saya mau bertanya, penggunaan data streaming ini kan kompleks dan cocok untuk aplikasi besar ya, jarang kalau aplikasinya yang belum terlalu kompleks atau kecil. Nah, kapan sih Mas kita memutuskan untuk menerapkan teknologi data streaming nih? Kapan Mas kita procure menggunakan data streaming nih? Teknologinya ya, infrastrukturnya nih. Mungkin yang pertama adalah seperti ini ya yang dikonsider ya, seberapa banyak gitu ya permintaan dari teman-teman bisnis gitu ya, atau ibaratnya kita mohon maaf ya kalau di BRI kan kita sebagai support ya, jadi kita mindsetnya adalah gimana kita bisa serve bisnis gitu. Nah ketika semakin banyak bisnis itu minta data secara real time ya, itu salah satu kapan kita harus pakai teknologi menerapkan real time ini gitu. Approach existing itu ada gitu. Jadi kita bisa create job yang kita bisa tarik gitu setiap 5 second atau 5 menit, 10 menit itu possible. Tapi itu akan memberatkan si database operation-nya ini loh. Apa performanya itu loh. Itu akan mengganggu gitu. Jadi itu harus dikonsider juga. Yang kedua adalah ketika bisnis itu sudah mengalami kerugian yang besar gitu loh.
terkait istilahnya kita kan kalau kita ketika kita tanya kapan ya, ketika kita sudah merambah yang serba cepat ya. Kalau contoh kita mempunyai sebuah perusahaan yang dia sudah mengakomodir transaksi online atau segalanya terjadi online, saat itu juga kemungkinan resikonya juga besar gitu, terjadinya fraud gitu. Nah, ketika itu sudah terlalu besar kan kita harus menangkap itu secara lebih cepat gitu. Nggak mungkin kita menunggu istilahnya besok deh gitu ya. Kita lihat datanya, ya sudah hilang. Saldonya hilang, apa istilahnya kalau seumpama contoh ada aplikasi dompet digital gitu ya, dompet digital udah habis duluan gitu. Sebelum kita bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Gitu. Itu ketika kapan kita menerapkan data streaming. Sebenarnya kita nggak perlu beli juga sih. Kalau mau ya, maksudnya kalau masih kecil-kecil gitu ya, maksudnya masih mau coba-coba ya kita APC Kafka itu free kok. Istilahnya open source kok. Itu hanya Confluent itu bungkusannya aja gitu. Ya kita kalau mau explore banyak hal open source gitu. Gitu ya. Jadi selalu di drive dari bisnis dan kita yang mencoba translate ya Mas. Artinya ini perlunya datanya streaming nih, baru lah kita persiapkan ya. Kalau memang dari bisnis belum perlu ya udah gitu ya. Nggak usah kita beli gitu. Tapi kalau mau coba belajar dari Masnya dari open source juga udah ada ya Masnya. Iya. Istilahnya mempersiapkan juga apa salahnya gitu ya. Kan siapa sih sekarang yang nggak pengen datanya lihat. Contoh lihat laporan aku kemarin dapat untung bukan kemarin ya. Kalau dulu kan kemarin dapat untung berapa ya? Kalau sekarang 5 menit yang lalu aku untung berapa ya? Gitu. Siapa yang nggak mau informasi seperti itu? Gitu. Oke, Mas, ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari Mas Ilham Najib. Setelah early warning system notice adanya konsep drift tadi Mas, ya menarik banget. Nah, apakah langsung bisa merubah model atau ada threshold nih Mas? Threshold tertentu? Dan kalau iya, seberapa sering retraining modelnya? Oke, nah gini, kalau kondisi existing ya, yang mungkin yang sering terjadi, kita kan juga istilahnya, kalau kita kenal juga ada ML flow ya. Jadi machine learning yang punya istilahnya, yang flow-nya sudah kerja gitu ya. Jadi kita bisa set kapan dia harus retrain. Nah, ini beda gitu. Bedanya adalah kalau kita contoh deh yang konsep clustering ya, real time clustering gitu. Real time clustering ini kita sebenarnya tidak melakukan train lagi gitu. Trainnya itu ketika event baru ada, nah di situ dia akan train terus, jalan terus. Itu algoritma clustering real time clustering ya. Di R itu udah ada juga, itu DBStream ya namanya. Jadi ada package DBStream itu mungkin DBScan yang untuk streaming gitu, itu mungkin bisa dicoba. Nah, kita juga lagi nyoba-nyoba juga sih sama gitu. Kita lagi explore juga possibility-nya kayak gimana. Nah, tadi kalau pertanyaannya adalah kapan kita harus retrain ya? Kita kalau masih retrain seperti itu, berarti kita masih menggunakan cara yang tidak mendeteksi yang konsep drift ini, beda gitu. Jadi kita contoh yang sering dilakukan adalah kita bikin contoh kita bikin candidate sama champion gitu ya. Terus mungkin champion kita satu sekarang, terus ini kan empat yang lain running ya kan. Nah, ini ternyata dia secara divalidasi gitu, secara flow ternyata lebih bagus ya, kita putuskan yang ini, naikkan yang ini gitu. Itu yang konsep yang sekarang ya. Nah, tapi dengan konsep drift ini seharusnya ya secara cara kerjanya enggak seperti itu gitu. Jadi emang sedikit berbeda sih, saya juga masih belajar juga sih untuk memahami lebih jauh gitu ya. Jadi makanya itu future works ya. Jadi ceruk untuk riset yang baru gitu terkait konsep drift ini gitu. Ya, ini belum ada pakemnya juga ya Mas, threshold berapa gitu ya tadi. Jadi memang harus kitanya yang coba dan tergantung use case-nya berarti ya Mas. Ya, jadi bergantung use case juga. Jadi kalau kita mau pakai sebenarnya juga possible ya. Kalau contoh tadi ketika kalau mau pakai threshold distribution-nya ya, kalau distribution-nya sudah beda gitu ya. Ya, kita bisa change kita bisa
mengasumsikan bahwa oke, ini saatnya kita retrain gitu. Tapi itu masih sedikit manual ya, cuma ya kita juga masih belajar juga ya gimana yang tadi saya ceritakan terkait yang real time clustering itu, tanpa harus kita tahu kapan kita harus retrain ya, dia akan retrain terus membentuk cluster secara dirinya sendiri gitu self learning. Oke. Thank you Mas Valen ya. Ini mungkin juga jadi pertanyaan terakhir teman-teman semua. Thank you untuk sharingnya Mas Valen.